Oke. Halo, selamat malam sahabat Kiflen yang malam ini semua sudah bisa join pada pelatihan statistik industri mastering data analysis with SPSS dan Minitab sesi 1 tingkat dasar. Harapan dari kami, dari Kiflen ingin memberikan, pembekalan keilmuan di bidang keahlian teknik industri khususnya untuk data analisis dengan menggunakan SPSS dan Minitab. Harapannya nanti bisa meningkatkan keahlian dan kompetensi teman-teman semua, baik itu di level kampus ataupun di level pekerjaan Anda masing-masing. Baik, saya langsung saja menyampaikan beberapa pokok materi sesuai yang ada di flyer yang sudah kami informasikan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah ruang lingkup mengenai statistik industri, kemudian gambaran mengenai SPSS dan Minitab, kemudian di situ ada statistik deskriptif, dan juga nanti ada uji asumsi klasik, dan disertai dengan data real industri. Tentu nanti di dalam pelatihan ini, kami eh, dari tim Givlen akan memberikan materi, baik itu secara teoritis maupun praktek. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu mengenai statistik industri, tapi ada hal-hal yang saat ini di dalam statistik industri kekinian, itu kita harus bersinergi, bertransformasi dengan industri 4.0. Apalagi sekarang ada artificial intelligence, AI, dan juga nanti bisa dikorelasikan statistik dengan big data analytic. Jadi, statistik tidak lagi digunakan untuk melihat apa yang sudah terjadi, melainkan untuk memprediksi apa yang akan terjadi secara real time. Laporan riset industri global menunjukkan bahwa adopsi teknologi smart manufacturing berbasis data di proses pabrik akan terus meningkat tajam. Berikut adalah terapan utama statistik industri di era modern. Yang pertama, industrial AI dan machine learning atau statistik algoritmik. Jadi, jika dulu statistik industri mengandalkan perhitungan manual atau software statis, kini rumusan statistik diintegrasikan ke dalam algoritma machine learning. Terapannya adalah mesin produksi mengumpulkan jutaan data per detik melalui sensor IoT, Internet of Things. Jadi algoritma statistik kemudian mengolah data raksasa atau big data untuk mendeteksi hal-hal di luar ekspektasi sekecil apapun pada kualitas produk secara instan, tanpa menunggu proses produksi selesai. Kemudian kedua, perspektif dan predictive maintenance atau perawatan berbasis data. Berdasarkan data terkini, sekitar 56% manufaktur global kini menerapkan AI berbasis statistik untuk operasional pemeliharaan mereka guna menekan biaya akibat waktu henti produksi atau downtime. Terapannya adalah menggunakan pemodelan statistik tingkat lanjut seperti regresi multivariat dan analisis keandalan. Sistem komputer dapat memprediksi sisa umur teknis suatu komponen mesin atau remaining useful life berdasarkan fluktuasi suhu, getaran, dan beban kerja, serta langsung mengeluarkan perintah kerja otomatis
untuk tim teknisi sebelum mesin rusak. Kemudian ketiga adalah real time statistical process control atau SPC digital. Jadi di sini ada hubungannya dengan control chart, di mana nanti bisa mengetahui batas toleransi upper dan lower dari data yang diolah. Kemudian sistem smart manufacturing akan melakukan koreksi mandiri atau closed loop control jika ini ada hubungannya dengan industri robotika. Kemudian yang keempat adalah dynamic demand forecasting, peramalan dinamis. Jadi di era e-commerce saat ini dan ketidakpastian global, metode peramalan statistik linear kuno sudah tidak relevan. Jadi saat ini menggunakan model dari waktu atau time series yang dinamis. Misalnya terapannya ada di industri manufaktur, kemudian industri FMCG, fast moving consumer goods, menggabungkan data penjualan internal dengan variabel eksternal terkini seperti tren media sosial, inflasi, kondisi cuaca, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah statistik untuk keberlanjutan atau green industry. Industri modern saat ini diwajibkan memenuhi standar keberlanjutan lingkungan dan efisiensi energi. Jadi statistik memegang peran penting dalam mengukur dampak lingkungan ini. Terapannya adalah perusahaan menggunakan analisis varian yang nanti bisa diolah datanya menggunakan SPSS ataupun Minitab. Salah satunya adalah dengan ANOVA atau desain eksperimen atau DOE. Jadi untuk memantau jarak karbon, mengoptimalkan konsumsi listrik mesin, dan mengurangi limbah sisa produksi seminimal mungkin. Nah, baik teman-teman, tadi adalah sekilas ruang lingkup yang apa sih sebenarnya statistik industri. Dengan harapan dalam pelatihan ini adalah teman-teman semakin mempunyai kepercayaan diri, mempunyai nilai atau value yang lebih, terutama dalam hal pengolahan data analisis, yang tentunya sebagai baik itu yang dari segmen atau jurusan teknik industri, atau yang berkecimpung di industri, ataupun yang mungkin yang berkecimpung di ekonomi bisnis, juga bisa menjadi eee, referensi untuk penyelesaian masalah-masalah di bidang pekerjaan teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan coba memberikan suatu dataset real industry, sebelum kita nanti masuk ke pokok-pokok bahasan berikutnya. Ini adalah sebuah pabrik minuman ringan yang mengukur volume pengisian botol otomatis. Targetnya adalah 330 mili. Kita akan menganalisis konsistensi mesin menggunakan peta kendali X-bar dan R-chart. Jadi kalau dalam industrial engineering, kita bisa menerapkan beberapa metode yang masuk di dalam quality control. X-bar R-chart, ada X-bar S-chart. Nah, gini, di sini saya mencoba memberikan semacam studi kasus yang menggunakan metode peta kendali X-bar dan R-chart. Di mana di sini masuk dalam kategori statistical process control atau SPC. Data sampel produk data diambil dalam subgroup atau waktu berbeda, di mana setiap subgroup mengambil sampel acak sebanyak 5 botol. Jadi observasinya 1 sampai 5. Subgroup size-nya di sini adalah data yang masuk di dalam subgroup itu adalah sebanyak 10. Di sana ada observasi 1, observasi 2, observasi 3, observasi 4, dan observasi 5.
Langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam Minitab, silakan teman-teman semua buka Minitab, aplikasi Minitab-nya. Setelah itu kita coba bedah, eee, studi kasus yang saya berikan tadi, kemudian kita coba terapkan langkah-langkah di Minitab. Yang pertama adalah input data, pastikan data Anda sudah diketik ke dalam worksheet dengan format horizontal per baris, ya. Di sini ada yang pertama adalah kolom C1 diberi nama OPS 1, kemudian yang kedua kolom C2 diberi nama OPS 2, kemudian yang ketiga kolom C3 diberi nama OPS 3, 4 kolom C4 diberi nama OPS 4, 5 kolom C5 diberi nama OPS 5. Kemudian yang kedua adalah buka menu X bar R atau X bar R chart ya. Jadi di situ di dalam desktop-nya, statistik Minitab, itu ada klik start, kemudian pilih contour chart, kemudian pilih variable chart for subgroups, kemudian pilih X bar R. Kemudian yang ketiga atur metode input data. Di dalam kotak dialog, ada menu drop down di bagian atas, klik dan ubah pilihannya menjadi observation for a subgroup are in a row of columns. Kemudian masukkan variabel, klik pada kotak kosong putih yang besar di bawah tulisan drop down. Kemudian yang kedua, di sebelah kiri akan muncul daftar kolom C1 observasi 1 sampai C5 observasi 5. Kemudian yang ketiga, blok atau pilih kolom observasi 1, observasi 2, observasi 3, 4, dan 5. Kemudian lalu klik tombol select atau langsung double klik satu persatu pada kelima nama kolom tersebut hingga semuanya berpindah ke kotak kosong di sebelah kanan. Yang kelima adalah eksekusi, yaitu klik tombol OK. Baik, itu adalah penjelasan step by step yang nanti akan kita diskusikan. Tujuan saya memberikan tahapan-tahapan ini supaya ketika nanti saudara mensimulasikan atau memasukkan data di worksheet, kemudian diolah agar mendapatkan hasil atau output-nya, itu bisa melihat langkah-langkah yang ada di modul. Baik, supaya lebih jelas lagi, saya akan mencoba untuk mensimulasikan data Minitab ini, ya. Itulah di sini adalah baik, saya akan mencoba untuk mensimulasikan. Ini saya stop dulu, kemudian saya share screen lagi ya. Share screen, kemudian share screen. Ya, sudah terlihat teman-teman, yang ada di share screen teman-teman semua. Jadi di sini saya memasukkan data berdasarkan tabel yang ada di modul. Jadi observasi 1, 2, 3, 4, dan 5 sebanyak 10 subgroup size, di mana tadi hitungannya adalah mili ya. Jadi bisa terlihat observasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di sini kita bisa melihat, eee, pengaplikasian di dalam Minitab. Kita bisa klik pertama adalah start, kemudian kita pilih control charts,
kemudian kita pilih variable chart for subgroups. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam control chart itu ada metode X bar R seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Ada X bar R, X bar S, IMR, X bar R, dan S sendiri. Cuma di sini konteksnya adalah kita fokuskan kepada SPC-nya, Statistical Process Control-nya. Kita klik X bar R chart. Nah, kita coba, karena di sini ada pilihan yang pertama adalah all observation for a chart are in one column, berarti di sini adalah dalam satu kolom itu hanya satu data saja. Tapi kalau kita melihat dari tabel ini, itu begitu banyak data yang bervariasi, data diproduksi yang bervariasi, maka kita pilih yaitu observation for a subgroup are in one row of column. Kemudian kita klik select pada masing-masing di kotak kosong ini. Observasi kedua juga select, observasi ketiga juga select, kemudian observasi keempat kita select, dan 5 kita select. Nah, berikutnya adalah kita ingin memberikan beberapa pilihan, tapi kita bisa juga langsung simulasikan hasil outputnya bagaimana. Kita klik multiple graphs, kemudian data option, kita cek satu demi satu, kemudian kita klik OK. Nah, di sini inti dari pelatihan statistik industri ini, ya, terlihat grafik pada data di atas. Ada sampel mean, ya, kemudian ada sampel range, ada UCL, kemudian X, kemudian di sini ada LCL, kemudian di sini ada dibedakan ada sampel range, ya. Jadi analisa X bar R chart-nya ini, grafik ini menunjukkan performa rata-rata volume pengisian dari subgroup 1 hingga 10, ya. 1 hingga 10, di mana batas statistik atau X rata-ratanya adalah 330,23 dengan batas kendali atas UCL di 330,697 dan batas kendali bawah atau LCL di 329,763. Temuan kritisnya adalah di subgroup 3. Titik rata-rata pada subgroup 3 berada di bawah garis LCL. Ya, mungkin di sini, ya, di bawah garis LCL. Jadi secara aturan dasar untuk SPC, satu titik saja keluar dari batas UCL atau LCL ini mengindikasikan adanya penyebab khusus atau special cause atau gangguan eksternal pada mesin. Misalnya penurunan tekanan nozzle pengisi secara mendadak, kan ini kan botol minuman, ya. Kemudian tren kritisnya subgroup pada 7 dan 10, ya. Titik 7 dan 10, ini titik 7 dan kemudian titik 10 melonjak sangat tinggi dan nyaris menyentuh garis UCL. Hal ini menunjukkan fluktuasi proses yang sangat tidak stabil. Berikutnya di sini kita menganalisa
dari sisi R-chart-nya. Pada grafik ini mengukur konsistensi atau sebaran variasi di dalam masing-masing subgroup. Yang pertama adalah batas statistik rata-rata centang atau R rata-rata adalah 0,809 dengan UCL sebesar 1,710 dan LCL-nya adalah 0. Kesimpulannya adalah kondisi terkendali dan stabil. Seluruh titik dari subgroup 1 hingga 10 berada jauh di dalam batas aman UCL. Ini beda dengan yang tadi ya, untuk X rata-rata. Jadi subgroup 1 hingga 10 berada jauh di dalam batas aman UCL dan LCL. Pola pergerakan titik juga acak, tidak membentuk tren monoton, yang berarti variasi antar botol dalam satu waktu pengujian masih wajar atau common case. Kemudian apa yang harus dilakukan? Rekomendasi apa bagi proses agar menjadi stabil? Jadi di sini meskipun R-chart-nya ini stabil, X-bar chart yang tidak terkendali, ini ya, yang ada di atas ini, mewajibkan tim operasional pabrik untuk melakukan tindakan korektif. Yang pertama adalah melakukan investigasi di lini produksi, yaitu antara lain adalah cek history log mesin pada saat subgroup 3 diambil tadi. Kenapa kok bisa sampai menyentuh batas dari ACL? Kemudian di lini produksi akan melakukan suatu pengecekan. Apakah terjadi malfungsi sensor? Apakah ada jeda dalam hal pengoperasian secara mekanisnya? Atau ada perubahan dalam hal viskositas cairannya? Kemudian yang kedua adalah tindakan untuk industrinya adalah melakukan suatu karantina produk, yaitu lakukan pemeriksaan atau manual sortir pada produk yang diproduksi di sekitar waktu subgroup 3. Bisa jadi di situ ada resiko tinggi botol terisi di bawah volume standar legal atau underfill. Oke, jadi itu gambaran dari X-bar R-chart dan penjelasan dari output dari grafik ini. Berikutnya adalah saya kembalikan lagi ke PowerPoint tadi, modulnya. Saya screen. Saya kembalikan lagi ke modul sesi 1. Saya lanjutkan. Jadi tadi sudah saya jelaskan secara detail ya. Kemudian berdasarkan gambar output Minitab. Proses pengisian volume produk secara keseluruhan berada dalam kondisi tidak terkendali atau out of control karena terdapat titik yang keluar dari batas statistik. Jadi di sini adalah rincian interpretasi mendalam untuk masing-masing grafik. Yang pertama adalah analisis X-bar chart. Di grafik atas rata-rata proses. Jadi grafik ini menunjukkan performa rata-rata volume pengisian dari subgroup 1 hingga 10 dan seterusnya.
Berikutnya adalah saya ingin menyampaikan atau menjelaskan mengenai SPSS. Kalau tadi sudah saya jelaskan ruang lingkup mengenai statistik, Minitab, dan pengolahan datanya, sekarang kita masuk ke SPSS. Jadi di SPSS itu harus bisa membedakan. Yang pertama adalah memahami fungsi data view dan variable view. Jadi data view adalah tempat untuk memasukkan, melihat, dan mengedit data angka atau teks yang akan dianalisa. Kemudian karakteristik kolom vertikal mewakili variabel yang sudah diatur, karakteristik baris horizontal mewakili kasus atau responden. Kemudian berikutnya adalah variable view, adalah tempat untuk mendefinisikan, mengatur, dan memberikan karakteristik pada setiap variabel sebelum data dimasukkan ke dalam data view. Jadi karakteristik kolom berisi parameter pengaturan variabel seperti name, tipe, label, value, missing, measure. Input data adalah cara memasukkan data secara manual dan mendefinisikan tipe variabel. Di sini kita bisa melihat pengenalan SPSS dan manajemen data. Jadi input data, cara memasukkan data secara manual dan mendefinisikan tipe variabel. Ini contoh di sini ada numerik, koma, dot, scientific, date, dollar, custom, currency, string, dan restricts. Ketika kita memasukkan data ini dalam variable view, kita harus bisa memilih. Misalnya data yang ditampilkan di dalam data view adalah numerik, tentu kita harus pilih numerik. Namun ada juga statement di dalam input di data view adalah kalimat, tentu kita harus pilih yang namanya string. Ini adalah contoh input data, bagaimana cara masukkan data secara manual dan mendefinisikan tipe variabel. Contoh masukkan data secara manual adalah modelnya seperti ini. Kemudian kita bisa melihat dalam impor data, jadi memindahkan data dari file Excel atau teks ke SPSS. Jadi saudara bisa langsung input ke dalam software SPSS ini. Namun juga Anda bisa buat template-nya dulu. Anda sudah masukkan ke dalam file Excel, kemudian Anda copy paste ke dalam kolom produksi maupun output. Tapi jangan lupa kita buat di dalam variable view dulu. Kemudian saya perlu menjelaskan sebelum kita masuk ke inti bagaimana analisis statistik dasar. Jadi ruang lingkup Minitab berpusat pada pengolahan, visualisasi, dan analisis data statistik. Jadi perangkat Luna ini yang sangat populer dalam metodologi Lean Six Sigma dan manajemen kualitas untuk mengidentifikasi tren, memecahkan masalah, dan mengoptimalkan proses bisnis. Yaitu yang pertama adalah pengendalian dan peningkatan kualitas atau quality control, yaitu yang A adalah analisis sistem pengukuran MSA, evaluasi akurasi dan presisi alat ukur. Kemudian B adalah SPC, Statistical Process Control, menggunakan control chart untuk memantau apakah suatu proses berada dalam batas kendali atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah analisis capability process atau CPK. Jadi nanti kalau di dalam control chart itu masuk dalam CPK. Jadi mengukur kemampuan proses dalam memenuhi spesifikasi standar. Kemudian yang kedua adalah analisis statistik dasar hingga lanjut, yaitu A. Statistik deskriptif dan inferensial, ada uji hipotesis, ANOVA, distribusi data, termasuk ada juga bagaimana kita mensimulasikan nilai min, median, ataupun mode. Poin yang kedua adalah analisis regresi, yaitu memahami hubungan antar variabel dan memprediksi pola.
Kemudian yang C, desain eksperimen atau DOE. Jadi metode untuk melakukan perancangan percobaan secara sistematif. Kemudian ketiga adalah analitik prediktif. Jadi Minitab juga diperluas untuk mengolah data masa lalu dan memprediksi tren masa depan guna mendukung keputusan berbasis data. Kemudian yang keempat adalah manajemen data dan visualisasi. Jadi memungkinkan input data numerik, teks, serta tanggal atau waktu yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik canggih seperti scatter plot, box plot, histogram, hingga bubble plot agar mudah dipahami. Ini salah satu pengenalan Minitab yang bisa kita terapkan kembali, yaitu ada dataset latihan menurunkan cacat produk botol plastik. Kalau tadi kita mencari hasil dari data yang diolah dengan metode analisis X-bar R-chart lebih mengarah ke quality control. Kita bisa mengetahui upper limitnya berapa, X rata-ratanya berapa, lowernya berapa. Begitu juga untuk R-chartnya juga sama seperti itu. Nah, sekarang kita mau melakukan pengolahan data ini dengan pendekatan analisis deskriptif dan capability analysis. Jadi studi kasus ini adalah menurunkan cacat produk pada botol plastik. Kita tahu bahwa semua perusahaan dalam proses produksinya itu tidak bisa barang itu 100% pengolahannya selalu mulus. Pasti ada yang namanya reject atau repair. Ini salah satu contoh yang saya dapatkan. Kebetulan di sini ada rekan yang ada bekerja di sini. Kemudian coba saya berikan analisis. Yang pertama adalah yaitu PT Madastar Indo merupakan perusahaan manufaktur, kontrak atau jasa maklon yang memproduksi berbagai macam produk. Salah satunya adalah perawatan bayi atau baby care yang bekerja sama dengan Johnson & Johnson Incorporation. Ini adalah kantor cabangnya di Filipina. Kemudian produk yang diproduksi adalah botol plastik. Dalam proses produksinya terdapat banyak botol cacat karena ketebalan dinding botol yang tidak konsisten. Jika terlalu tipis, botol akan bocor saat diisi cairan. Tujuannya adalah memastikan ketebalan botol konsisten sesuai standar spesifikasi, yaitu 1,5 mm dengan toleransi kurang lebih adalah 0,2 mm untuk batas bawah itu adalah 1,3 mm. Sedangkan batas atas adalah 1,70 mm. Kemudian di sini ada sampel 1, 2, 3, dan 4. Ini ada batch 1, 2, 3, dan seterusnya. Langkah-langkahnya bagaimana? Tentu saudara harus buka kembali aplikasi Minitab-nya dengan mengikuti tahapan-tahapan untuk analisis deskriptif statistik, yaitu yang pertama masukkan data tabel di atas pada lembar worksheet, new pada Minitab. Kemudian klik start. Kemudian pilih basic statistik. Selanjutnya adalah klik menu display deskriptif statistik. Kemudian yang ketiga ada pilih semua item di dalam kotak mulai dari sampel 1 hingga sampel 4. Kemudian klik select, masukkan ke dalam variabel. Kemudian yang keempat adalah klik statistik untuk memilih pengujian data dengan mean, median, dan mode. Kemudian yang kelima adalah jika ingin menampilkan grafik, pilih graphs. Kemudian klik OK. Baik, ini adalah penjelasan secara
kilas, kita masuk ke pengolahan data di Minitab. Kita buka di sini. Kita bisa lihat ada batch 1. Saya stop dulu ya. Stop screen. Kemudian saya share lagi. Kemudian di sini sudah terlihat teman-teman. Di sini ada subgroup atau batch 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada sampel 1, 2, 3, 4, dan di sini ada rata-rata produk cacat. Sesuai dengan yang ada di modul, maka kita perlu melakukan langkah-langkah yang sesuai yang ada di dalam modul, ya. Yang pertama kita klik start dulu. Klik start dulu. Kemudian kita pilih basic statistik. Selanjutnya kita pilih menu display deskriptif statistik. Kita bisa milih semua item di dalam kotak mulai dari sampel 1 hingga sampel 4. Kita pilih sampel 1 hingga sampel 4. Kemudian klik select, masukkan ke dalam variabel. Kita pilih, masukkan. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa memilih statistiknya adalah mean, median, dan juga mode. Standard of mean-nya, kemudian ada standard deviation-nya, kemudian variance atau selisih. Kita klik OK. Kemudian kita pilih graphs. Kita bisa memilih apakah histogram of data ataukah semua. Kita pilih 2 dulu. Di sini kita terlihat data pada masing-masing histogram, yaitu sampel 2, 1, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membacanya? Ini kita akan coba bedah satu demi satu, ya. Kita close saja. Kita melihat session. Nah, di sini terlihat yang ada di hasil pengolahan data, yaitu sampel 1 sampai 4 ada min 1,39, 1,4, dan seterusnya. Kemudian standar min-nya 0,03 dan seterusnya. Kemudian di sini ada standar deviasi 0,069 dan seterusnya. Kemudian di sini ada variance, median. Dan juga ada ditampilkan grafik yang tadi sudah terlihat pada saat disimulasikan di awal tadi. Di sini kenapa kok ada yang tampil grafiknya hanya histogram dan plot saja? Karena kita tadi memilihnya adalah yang option grafik untuk histogram
dan satunya adalah normal probability plot. Tujuannya adalah penggunaan simulasi data yang dianalisis dengan menggunakan Minitab ini, selain kita bisa melihat hasil dari data ini apakah sudah dalam kondisi stabil atau tidak, itu kita bisa melihat resultnya, hasilnya itu pada bagian session. Namun kepentingan yang lain untuk menyajikan kepada manajemen misalnya, tentu akan lebih memudahkan orang akan melihat dari sisi grafik. Tentu akan banyak diskusi di situ. Karena melihat grafik itu kita bisa melihat tren. Dan di mana posisi yang perlu dievaluasi. Karena tidak semua orang bisa memahami dari sisi hasil di bagian session, namun ada sisi lain orang akan melihat dengan mudah dari tampilan grafik. Nah, itu tujuan dari Minitab maupun SPSS adalah menyajikan data analisis yang mudah dipahami semua pihak. Seperti itu. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Saya masuk, ini saya close ya. Saya masuk ke bagian yang topik yang lain. Saya buka lagi Minitab-nya ya. Saya share screen. Tadi sudah saya coba menggunakan Minitab dan tadi hasilnya adalah seperti tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kita bikin Minitab dengan mencari capability analysis. Jadi start pertama adalah klik start, kemudian pilih quality tools, selanjutnya klik menu capability analysis, lalu klik normal. Kemudian ketiga adalah isi subgroup size dengan angka 4, karena tiap batch berisi 4 sampel. Kemudian masukkan lower spec 1,3 dan upper spec, maksudnya specification ya. Di upper specification-nya adalah 1,7, klik OK. Nanti bisa dicoba. Jadi pilih start, pilih quality tools, kemudian klik menu capability analysis. Pokok bahasan berikutnya adalah mengenai statistik deskriptif. Tadi sudah saya coba tunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana cara pengolahan data. Kita ingin mengetahui data itu berapapun pengambilan sampelnya, kita perlu melihat langkah-langkah apa yang harus dilakukan apabila hasil pengolahan data itu tidak menunjukkan yang menggembirakan atau yang signifikan. Nah, di sini statistik deskriptif adalah metode untuk mengumpulkan, mengolah, meringkas, dan menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah pendekatan min, median, dan modus. Yang pertama, bagaimana data itu lebih mudah dipahami.
Langkah pertama adalah ukuran pemusatan data, antara lain min, median, dan modus. Kemudian yang kedua adalah ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah rentang, varians, standar deviasi, kuartil, dan persentil. Kemudian yang ketiga adalah distribusi frekuensi. Kemudian yang keempat adalah visualisasi data. Bagaimana cara mengolah statistik deskriptif? Ini kan masih berkaitan dengan industri. Industri itu bisa bermacam-macam skalanya. Ada industri menengah, industri kecil, ya, industri kelas atas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dalam studi kasusnya ada analisis volume penjualan harian roti manis. Jadi di sini adalah kategori bidang bisnisnya adalah UMKM. Jadi pemilik UMKM mengumpulkan data jumlah roti manis yang terjual per hari selama 30 hari terakhir untuk menentukan strategi stok bahan baku. Berikut ini adalah data penjualan harian dalam bisnis mulai dari 120 hingga 190. Kemudian olah data di atas menggunakan analisis statistik deskriptif. Nah, sekarang kita buka SPSS, ya. Kita coba memasukkan data itu ke dalam SPSS. Berikutnya adalah kita coba masukkan ke dalam Minitab. Kita bikin new. Ini adalah penjualan. Oh, sorry, ini pakai SPSS ya. Maaf. Kita buka aplikasi SPSS-nya dulu. Baik, jadi saya coba buka, saya stop screen, kemudian saya share screen SPSS-nya. Kita bikin penjualan ya. Nah, di sini kita masukkan semua data yang ada di dalam soal yang tadi, mulai dari angka 120 hingga 190. Jadi misalnya di sini saya masukkan datanya adalah 120. Kemudian di sini ada
190 misalnya, kemudian di sini ada 200. Kemudian kita coba analisa menggunakan aplikasi SPSS dengan pendekatan statistik deskriptif, ya. Kemudian nanti kita cari frekuensinya bagaimana begitu ya. Jadi semua data tadi dimasukkan. Selanjutnya adalah kita lakukan analisa deskriptif. Kita pilih sesuai yang ada di modul, yaitu deskriptif, statistik, kemudian frekuensi. Jadi klik analyze, deskriptif statistik, kemudian di sini adalah frekuensi. Frekuensi, kita pilih penjualan optimal variabelnya. Kita pengen cari tentang min, median, dan juga mode. Kita klik continue. Berikutnya kita klik OK. Ya. Dan di sini kita bisa melihat kumulatif persennya adalah total 100, di mana nilai minnya adalah 170, medianya adalah 190, dan modenya adalah 120. Jadi itu mungkin gambaran yang untuk pengolahan data di SPSS. Ya, sekarang saya kembalikan lagi ke pokok bahasan berikutnya. Akan saya share screen lagi. Akan saya buka. Untuk step berikutnya, saya share screen. Ya. Kemudian ini saya beginning. Sebelum kita masuk ke pengolahan deskriptif frekuensinya, ada di bagian ini yang perlu saudara ketahui bahwa ketika saudara nanti masukkan ke dalam variable view, ini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama ada numerik atau standar, kemudian ada dot, ya. Kemudian ada koma, kemudian ada scientific notation, ada date, dollar, kemudian ada custom currency, string, restrict, numerik. Harapannya adalah ketika kita memasukkan data ini, kita jangan sampai keliru. Variabel tipe apa yang akan kita masukkan datanya? Jangan sampai kemudian pemilihan variabel tipenya ini yang harusnya adalah numerik atau angka, tapi Anda centang untuk bagian string. Tentu di situ nanti di data view-nya tidak akan muncul begitu angkanya. Seperti itu. Tentu di dalam statistik SPSS mungkin selama ini kita hanya mengikuti alur, misalnya ini adalah datanya dicentang numerik saja, yang lain desimalnya tinggal 2 atau kosong misalnya. Tapi sebetulnya di dalam SPSS sendiri itu masing-masing bagian ini memiliki definisi tersendiri ya. Contoh ini numerik atau standar.
Jadi format angka standar yang paling sering digunakan untuk perhitungan matematika menggunakan tanda titik sebagai pemisah desimal jika menggunakan standar internasional atau koma jika Windows berbahasa Indonesia. Ini salah satu contoh. Kemudian di sini ada dot, koma, scientific notation, date, dollar, custom currency, string, restrict number. Langkah berikutnya adalah melakukan atau descriptive statistik dan juga frekuensi. Jadi Anda bisa coba hari ini kira-kira data yang saya sajikan tadi diolah pada bagian Minitab ini dengan cara klik analyze, descriptive statistik dan juga frekuensi. Itu kira-kira nanti bagaimana? Kemudian sebuah jendela baru akan muncul, pilih variabel penjualan roti harian dari kotak sebelah kiri, lalu klik tombol panah untuk memindahkannya ke kotak variabel di sebelah kanan. Jadi pastikan centang pada opsi display frequency table tetap aktif. Jadi ini untuk memunculkan tabel distribusi frekuensi. Berikutnya adalah langkah kedua, melakukan analisa statistik deskriptif, yaitu klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Jadi sebuah jendela baru akan muncul, pilih variabel penjualan roti harian dari kotak sebelah kiri, lalu klik tombol panah. Kemudian berikutnya adalah pastikan centang pada opsi display frekuensi table. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengatur indikator statistik, tadi yang sudah saya centang ya, mean, median, mode, kuartil, dan seterusnya. Di jendela sama, klik tombol statistik di sebelah kanan atas, kemudian centang opsi indikator sesuai kebutuhan. Yang pertama adalah percentile value, central tendency, kemudian berikutnya adalah dispersion. Jadi misalnya ini ada istilah percentile value. Jadi centang kuartil untuk Q1, 2, dan 3 dan centang percentiles, lalu ketik 90 dan klik add. Berikutnya adalah central tendency. Jadi centang mean, median, dan mode. Dispersinya adalah centang standar deviasi, variance, dan range. Berikutnya saudara bisa klik continue, yaitu membuat grafik opsional. Jadi jika Anda ingin memunculkan visualisasi data, klik tombol charts di bawah tombol statistik. Kemudian berikutnya adalah pilih histogram dan centang show normal curve on histogram. Nah, ini adalah hasil outputnya. Nanti ketika saudara sudah berhasil memasukkan angkanya, ini yang harus diperhatikan. Di sini ada uji asumsi klasik dan regresi linear sederhana, yaitu ada uji normalitas, heteroskedastisitas, uji linearitas, kemudian uji autokorelasi, kemudian ada langkah analisis dan uji hipotesisnya. Yang pertama uji koefisien determinasi atau R kuadrat, kemudian yang kedua adalah uji D atau parsial, kemudian yang ketiga adalah uji F simultan.
Ini bisa dilihat di sini nanti hasilnya, yaitu studi kasus real problem industry. Kita bisa melihat di sini pengolahan data berdasarkan data penjualan pada tabel sebelumnya, yaitu sebelum regresi perlu diuji apakah data penjualan terdistribusi normal. Contoh ini, misalnya pilih stat, kemudian pilih basic statistik, dan yang terakhir adalah normality test. Pada kotak variabel masukkan atau klik ganda variabel penjualan. Kemudian pada bagian test for normality, pilih Ryan Joyner atau Kolmogorov-Smirnov. Jadi kalau kita belajar untuk membaca dari grafik ini, bisa terlihat, jadi nilai P value pada grafik yang muncul. Jika P value adalah di atas 0,05, maka data penjualan terdistribusi normal atau asumsi klasik terpenuhi. Di sini adalah hasil pengolahan datanya di Menetap. Di sini kita bisa melihat pembahasan dari hasil value P value adalah di atas 0,15. Pada uji Kolmogorov-Smirnov artinya data penjualan terdistribusi normal. Jadi dengan hasil ini uji asumsi klasik telah terpenuhi. Anda tidak perlu mengubah atau mengotak-atik data ini lagi untuk urusan normalitas. Kemudian berikut adalah penjelasan detail cara membaca dan memahaminya. Yang pertama adalah dasar pengambilan keputusan atau uji normality, yaitu jika P value di bawah 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Jika P value di atas 0,05, jadi hasil P value 0,15 pada uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah data penjualan Anda terdistribusi normal. Jadi hasil ini uji asumsi klasik telah terpenuhi. Kemudian berikutnya adalah penjelasan detail cara membaca dan memahaminya, yaitu yang pertama adalah dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Ini maksudnya adalah jika P value-nya adalah di bawah 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Jika P value-nya di atas 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Bagaimana kaitannya dengan hubungannya dengan regresi berganda atau regresi linear sederhana? Di sini kita memiliki dua fakta statistik yang sangat menarik. Yang pertama adalah asumsi klasik terpenuhi. Jadi maksudnya adalah data penjualan menyebar secara normal dan wajar. Kemudian di sini ada pengaruh tidak signifikan. Perubahan penjualan tidak dipengaruhi secara kuat oleh urusan yang lainnya.